Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wedidong Tian, salam kebajikan. Bapak Ibu, saya bersama suami sedang perjalanan menuju makam Mbah Kerampung. Selain tujuan berziarah, ngangsu kawruh tentang sejarah agama Islam, juga tawasul agar kami yang masih diberikan umur ini menjadi umur yang makmur dan memakmurkan, mabrur saat dipanggil ke tanah suci, luhur dalam bersikap dan berperilaku, serta bijaksana dalam pitutur. Setiap orang pasti memiliki masalah dalam hidupnya, tak terkecuali dengan Sunan Giri. Selain berdoa, bersikap tenang, dan berpikiran positif dalam menyelesaikan masalah, Sunan Giri juga didampingi oleh beberapa penasihat, salah satunya adalah Mbah Karampung. Dikatakan Mbah Karampung karena masalah rampung dan terselesaikan bila datang ke Mbah Karampung. Berkat nasihat-nasihat beliau Mbah Karampung lah Sunan Giri dapat mengatasi masalah tanpa masalah. Hanya saja berbeda-beda masalah yang dihadapi oleh orang pun akan berbeda-beda cara menghadapinya. Ada yang memiliki masalah dalam pendidikannya, ada yang memiliki masalah dalam keuangannya, ada masalah dalam keluarganya, ada masalah dalam pekerjaannya, dan berbagai masalah lainnya. Setiap orang tidak sama dalam menghadapi, mensikapi, serta menuntaskan setiap masalah yang dihadapinya. Ada yang karena suatu masalah menjadikan orang tersebut menjadi lebih terpuruk, lemah, dan bahkan merasa kehilangan harga dirinya. Tetapi ada juga yang karena mendapatkan masalah menjadikan orang tersebut menjadi lebih baik dan bahkan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Besar, kecil, dan sedikit banyaknya masalah yang dihadapi, tetapi sikap dari setiap orang yang berbeda dalam menghadapi setiap masalah yang ada. Untuk itu, yang kita butuhkan adalah bagaimana cara menghadapi masalah dan bahkan menjadikan masalah tersebut landasan untuk lebih kuat lagi. Sebagai landasan untuk melompat menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Makanya kami datang berziarah ke makam Mbah Karampung. Siapa tahu dengan tawasul dan ngalap keberkahan ini kami dianugerahi rahmat Allah dengan kecerdasan, kekuatan, dan kekayaan hati sehingga kami lebih bijak dalam mengatasi segala masalah yang datang. Menjadi pemenang sejati yaitu seorang pemenang yang sukses di bidang yang digeluti masing-masing. Yang menang bukan karena menjatuhkan orang lain, yang menang bukan karena menjelekkan orang lain, apalagi memfitnahnya, tetapi menjadi pemenang dengan menyempurnakan kelebihan yang kita miliki dan memperbaiki kelemahan-kelemahan diri kita sendiri. Alamat makam Mbah Karampung berada di Jalan Maijen Sungkono, Desa Karangtanjung Giri, Kecamatan Kebumas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Mungkin bagi kita di antara kita semua masih asing dengan nama Mbah Karampung. Namun bagi warga Sekar Kurung, Kebumas, Gresik dan sekitarnya, termasuk wilayah Pegiran, nama itu adalah nama salah satu tokoh yang sangat disegani di zamannya. Dan makam beliau Mbah Karampung oleh kebanyakan orang dikeramatkan karena dari cerita tangkapan lisan masyarakat, siapapun yang sedang terkena masalah dan datang untuk tawasul ke makam beliau Mbah Karampung dengan melaksanakan tirakat, zikir, dan beribadah, maka akan ditemukan solusi pemecahan masalahnya dan segera dapat terselesaikan. Makam Mbah Karampung mudah jangkauannya dan terletak kurang lebih 100 meter sebelah utara parkiran bus wisata Sunan Giri dan ke arah selatan dari pertigaan Sekar Kurung kurang lebih 50 meter.
Alhamdulillahirabbil alamin. Kami berdua sudah nyampe di makam Mbah Karampung. Tempatnya memang luar biasa asrinya, sejuk, indah dengan pepohonan besar menjulang tinggi, semakin menambah aura yang tidak biasa. Kami masuk sudah merasakan aura mistisnya yang sangat kuat, sama kuatnya ketika saya berziarah ke makam Syekh Hujah. Bedanya, makam Karampung ini dekat dengan jalan raya, sedangkan makam Syekh Hujah jauh dari permukiman penduduk dan adanya memang di tengah-tengah hutan. Kita masuk lewat tangga, kurang lebih sekitar ada 11-12 tangga, dan di sisi bagian bawah tangga terdapat perumahan, entah itu perumahan tempat apa. Kemudian begitu kita naik dari tangga itu, nanti sebelum kita masuk ke Cungkup, di situ ada musolanya, ada tempat wudhunya, tepat di samping Cungkup Mbah Karampung. Kita bisa melihatnya, tempat parkir sangat luas sekali, dan sekitar kompleks makam Mbah Karampung juga terdapat makam umum untuk warga sekitarnya. Halaman Cungkup itu juga sangat luas sekali, jadi kita kalau mau membawa rombongan, kita bisa masuk semua. Di gapura masuk Cungkup bercat hitam dan juga dikombinasikan dengan warna hijau tonska, sangat selaras dengan keadaan alam sekitarnya. Dengan pepohonan yang sangat tinggi nan rindang ini menambah asri lingkungan Mbah Karampung. Bisa melihat dari belakang Cungkup Mbah Karampung juga terdapat pepohonan yang besar-besar, hijau seperti ada di tengah-tengah hutan belantara. Makam Mbah Karampung ditutupi dengan kelambu brokat putih, nisan ditutup kain putih, dan makam Mbah Karampung sendiri dibuat dari papan kayu yang dicat hijau tonska dengan garis bercat kuning, dan pagar Cungkup terbuat dari besi bercat hijau tonska. Untuk genteng Cungkupnya terbuat dari tanah. Pintunya terukir sangat bagus dengan cat sama hijaunya dengan makam beliau, yaitu hijau tonska, dan pada saat saya datang memang kondisinya dalam keadaan masih terkunci. Tetapi ketika ada bapak petugas dan penjaga makam yang sedang menyapu kompleks makam tersebut mengetahui kami berdua telah datang, maka kami dibukakan pintu sehingga bisa berdoa dan zikir lebih dekat lagi dengan makam beliau Mbah Karampung. Di dalam Cungkup makam Mbah Karampung ada 4 pusara, dan 2 pusara ini kami tidak mengetahui namanya, tetapi letaknya di sisi samping kanan dan kiri makam Mbah Karampung. Sedangkan makam yang satunya berada di luar pagar, tapi masih satu Cungkup dengan Mbah Karampung. Makam yang di luar Mbah Karampung yang saya maksudkan ini terbuat dari batu berukiran non estetik sama dengan ukiran di pintu makam Mbah Karampung. Tempatnya yang luas, bersih, dengan pemandangan yang elok membuat siapapun akan betah berziarah di makam Mbah Karampung. Tapi masing-masing orang memiliki daya getar dan keberanian yang berbeda-beda. Mungkin apa yang saya rasakan berbeda dengan apa yang dirasakan oleh orang lain ketika masuk ke makam. Kami belum menemukan sumber silsilah dari Mbah Karampung. Mbah Karampung ini nama aslinya siapa, berasal dari mana, dan seterusnya. Sampai saat ini asal-usul keturunannya juga masih dalam misteri. Sebelum kita berziarah ke makam Pangeran Talangpati, kita bisa menyaksikan keadaan dan kondisi makam umum serta makam dari Mbah Karampung. Kita bisa melihatnya di depan Cungkup Mbah Karampung ada banyak sekali makam para warga yang dimakamkan di sini, dan juga tanaman-tanaman yang ada di sekitarnya cukup mengkhawatirkan juga, karena takutnya kita kalau tidak berhati-hati di sini akan ada ular, karena mengingat sekitarnya juga ada banyak pohon bambu. Ilahi lastu li
dosa-dosaku tak terhitung bagai debu. Ya Ilahi, ku mohon rahmat kasih-Mu.
dosa-dosaku tak terhitung bagai debu. Ya Ilahi, ku mohon rahmat kasih-Mu. Seumurku berkurang setiap hari. Dosa-dosaku semakin bertambah, ya Ilahi. Hamba-Mu ini bersimpuh menyerahkan diri. Mengaku menyeru dan memohon ampunan-Mu. Bila Kau ampuni, hanyalah Engkau Maha Pengampun. Setelah kita menuntaskan kegiatan keagamaan di makam Mbah Karampung dan melihat-lihat sekitar dari Cungkup Mbah Karampung, kami berpindah tempat menuju ke makam Pangeran Talangpati. Jaraknya dengan makam Mbah Karampung sekitar 20 meteran ke arah barat, namun masih dalam satu kompleks makam dengan Mbah Karampung. Beliau dipercaya sebagai salah satu utusan Majapahit yang membelot. Sebenarnya keberadaan beliau Pangeran Talangpati adalah untuk membunuh Sunan Giri, namun pada akhirnya beliau malah menjadi muridnya. Makam beliau ada di pojok dan terkenal angker serta dikeramatkan oleh banyak orang. Makam yang menyendiri di pojok dengan dinaungi pohon besar nan rindang serta dikelilingi oleh pohon bambu dan pohon-pohon liar lainnya, dan ketika kami berjalan menapakinya, kami harus hati-hati, takutnya nanti ada ular yang muncul tanpa sepengetahuan kami. Apalagi ini habis diguyur hujan, saya sendiri takut untuk berdoa atau mengaji lama-lama di makam Pangeran Talangpati. Untuk silsilah Pangeran Pati juga masih misteri karena kami belum menemukan sumbernya. Siapakah sebenarnya Pangeran Talangpati itu? Untuk selanjutnya tetap di channel Fahrudin Muiswatin Present untuk mendengarkan lainnya yang tidak kalah misteriusnya. Terima kasih. Ilahi lastu lil firdausi a'la, wala aqwa ala naril jahimi.
dosa-dosaku tak terhitung bagai debu. Ya Ilahi, ku mohon rahmat kasih-Mu. Sejak